Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 semester Gasal. Kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Sudah pernahkah kalian mengunjungi Museum Manusia Purba Sangiran? Pasti ada yang sudah dan ada yang belum. Jika sudah, pasti kalian sudah tahu dong bagaimana gambaran kehidupan zaman purba atau masa praaksara di Indonesia. Kehidupan zaman purba meliputi kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan serta kehidupan sosial budaya manusia purba. Bagaimana sih sebenarnya awal kehidupan manusia purba di Indonesia? Yuk, mari kita bahas pada materi berikut ini. Yang pertama, sebelum mengenal tulisan atau dikenal dengan istilah praaksara. Ketika kamu membuka modul, biasanya kamu akan menemukan tulisan prasejarah. Prasejarah itu kamu ganti dengan tulisan praaksara. Dalam kehidupan manusia selalu ada perubahan dan keberlanjutan. Ini adalah materi pada minggu yang lalu. Untuk mempelajari sejarah pada masa praaksara, kita dapat mengetahui dari penelitian peninggalan pada masa itu yang berupa fosil, artefak, perkakas, maupun peninggalan lain yang tertimbun di dalam tanah. Praaksara ini dari kata pra, yaitu sebelum, dan aksara adalah tulisan. Sehingga praaksara ini adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Istilah yang mirip yaitu nirleka. Nir tanpa, leka tulisan. Jadi kehidupan pada saat itu tanpa tulisan. Para sejarawan menggunakan berbagai ilmu bantu dalam penelitian zaman praaksara, antara lain arkeologi, ilmu yang mengkaji bukti fisik seperti artefak, monumen, dan sebagainya. Geologi, ilmu yang mempelajari tentang lapisan bumi, yang nanti akan kita bahas pada bab ini juga. Paleoantropologi, ilmu yang mempelajari asal-usul dan perkembangan manusia dengan fosil manusia purba sebagai objek penelitian. Paleontologi, ilmu yang mempelajari kehidupan praaksara. Ikonografi, ilmu yang mempelajari arca, lukisan relief yang berupa lambang. Ini sering ditemukan pada permukaan dinding candi. Numismatik, ilmu yang mempelajari koin, catatan bank, medali, dan uang primitif. Epigrafi, ilmu yang mempelajari tentang prasasti. Geologi, ilmu yang mempelajari tentang lapisan bumi. Filologi, ilmu yang mempelajari tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah bangsa. Masa praaksara di Indonesia diperkirakan berakhir pada abad ke-5 Masehi, yang dikatakan jauh lebih lambat dari Mesir dan Mesopotamia yang sudah mengenal tulisan sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Fakta sejarah mengenai Nusantara mulai mengenal tulisan dihubungkan dengan adanya prasasti peninggalan kerajaan Kutai di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Untuk menentukan dengan 3 cara, yaitu tipologi, yaitu berdasarkan usia peninggalan, kemudian stratigrafi, ini berdasarkan lapisan tanah, kemudian kimiawi, ini berdasarkan unsur kimia yang terkandung di dalam benda yang ditemukan. Pengetahuan mengenai zaman
praaksara dapat diketahui dari benda-benda seperti berikut. Yang pertama adalah fosil. Jadi pada masa itu manusia belum mengenal tulisan, jadi peninggalannya tidak berupa tulisan. Untuk mengetahui dari para peneliti itu menggunakan fosil, artefak, dan ekova atau biova. Fosil ini adalah sisa-sisa tulang manusia, hewan, tumbuhan yang telah membatu sangat lama. Artefak, benda arkeologi atau benda-benda bersejarah. Contoh alat-alat dari batu, logam, tulang gerabah prasasti, dan kertas serta senjata-senjata logam, terakota, dan tanduk binatang. Ekova atau biova, ini objek yang ditemukan pada situs arkeologi dan memiliki signifikansi arkeologis, tetapi benda tersebut tidak pernah memiliki perubahan yang dilakukan oleh manusia. Jadi benda itu sesuai benda aslinya. Contohnya adalah tanduk hewan, arang, serta tanaman dan polen pada bunga. B. Terbentuknya bumi dan kepulauan Indonesia. Yang pertama, terbentuknya bumi. Ini menurut geologi atau lapisan bumi. Bumi sekarang dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama adalah Arkaikum atau Azoikum atau zaman tertua. Belum ada kehidupan. Bumi masih dalam proses pembentukan. Kulit bumi masih panas. Kemudian yang kedua, Paleozoikum atau zaman primer atau hidup tua. Mulai ada tanda kehidupan seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang tidak bertulang belakang. Kemudian Mesozoikum, zaman sekunder atau hidup pertengahan. Hidup reptil berukuran besar seperti dinosaurus dan Atlantosaurus, sehingga pada masa ini sering disebut dengan zaman reptil. Neozoikum atau Kainozoikum atau zaman hidup baru dibagi 2, yaitu zaman tersier, berkembang binatang menyusui seperti jenis primata, dan zaman kuarter, ini yang merupakan sejarah kehidupan manusia purba di muka bumi. Dibagi menjadi 2, yaitu zaman Pleistosen atau Diluvium, muncul manusia purba Pithecanthropus erectus, dan zaman Holosen atau Alluvium, sampai sekarang muncul manusia purba jenis Homo sapien. 3. Jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Banyak ditemukan fosil dan artefak di Jawa, antara lain Sangiran dan Trinil. Sangiran ini yang berada di kompleks Kabupaten Sragen. Ini yang paling lengkap di Indonesia, bahkan di Asia, yang terletak di Sragen, Jawa Tengah. Pertama kali diteliti oleh P.S. Gemuling tahun 1864 dengan penemuan vertebrata dari Kalioso. Kemudian oleh Eugene Du Bois, tapi kurang tertarik sehingga tidak dilanjutkan. Kemudian oleh Gustav van Koningswell menemukan artefak di Ngebung tahun 1934. Situs Sangiran telah tercantum dalam daftar warisan dunia atau World Heritage List oleh UNESCO. Yang kedua adalah daerah Trinil. Trinil ini adalah daerah di pinggiran Bengawan Solo yang letaknya di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, berupa penemuan Pithecanthropus erectus. Jenis-jenis manusia purba yang pertama yaitu Meganthropus. Meganthropus dari kata mega itu adalah besar. Jadi jenis Meganthropus ini adalah manusia purba yang terbesar. Ciri-cirinya seperti di bawah ini. Keningnya masih menonjol, volume otak itu masih di bawah manusia, yaitu sekitar 900 cc. Kemudian jenis kedua adalah Pithecanthropus. Berdasar penemuan Eugene Du Bois tahun 1890 di dekat Trinil, artinya manusia kera yang berjalan tegak. Ditemukan juga di Mojokerto, diperkirakan hidup pada Pleistosen Tengah.
Jenis ketiga adalah jenis Homo. Pertama kali diteliti oleh von Richthofen di daerah Wajak yang diteruskan oleh Eugene Dubois dan kawan-kawan. Bentuk fisiknya tidak jauh beda dengan manusia sekarang, sehingga Homo sapiens ini disebut dengan manusia cerdas atau manusia bijaksana yang ditemukan oleh von Koenigswald dan juga kawan-kawan tahun 1931 sampai 1934. Jenis-jenis Homo sapiens. Yang pertama adalah Homo wajakensis atau manusia wajak, ditemukan oleh van Richthofen tahun 1889 di desa Wajak, Jawa Timur. Yang kedua, Homo floresiensis atau manusia liang buah, ditemukan di Flores oleh Peter Brown dan Mike J. Mulward bersama tim dari Pusat Arkeologi Nasional pada tahun 2003 di Liang Buah, Flores, Nusa Tenggara Barat. Jenis ketiga adalah Homo soloensis, ditemukan di daerah Solo oleh von Koenigswald tahun 1931 di Sangiran, Jawa Tengah. Perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Pithecanthropus merupakan salah satu tahapan dalam proses evolusi. Evolusi ini adalah perubahan yang berlangsung sangat lama ke arah Homo sapiens dengan kapasitas tengkorak kecil, sehingga perbedaan spesies saja bukan genus. Ini lebih dalam lagi dalam mata pelajaran biologi. Oleh karena itu, Pithecanthropus erectus harus diletakkan dalam genus Homo erectus, dan untuk mempertahankan spesies aslinya maka dinamakan dengan Homo erectus. Saat ini Pithecanthropus diterima sebagai hominid dari Jawa yang merupakan bagian dari Homo erectus. D. Asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Ini ada 4 teori yang mengatakan nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari mana sih? Teori yang pertama itu adalah teori Yunan. Yunan ini bukan Yunani, tetapi merupakan sebuah kota yang berada di Tiongkok atau negara Cina. Pendukungnya adalah Muhammad Ali, berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari Mongol yang terdesak oleh bangsa lain sehingga bermigrasi ke arah selatan. Dasar teorinya adalah ditemukannya kapak tua yang mirip dengan kapak tua di Asia Tengah. Kemudian bahasa Melayu di Nusantara mirip dengan bahasa Champa atau bahasa Kamboja. Teori kedua ini adalah teori Nusantara. Nusantara itu Indonesia sendiri yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Pendukungnya adalah Mohyamin Goris Kerap, Crawford, dan Sultan Takdir Ali Syahbana. Landasannya, bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi, sehingga nanti muncul istilah lokal genius. Bahasa Melayu memang memiliki kemiripan dengan bahasa Champa, tetapi hanya kebetulan saja. Dan adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia dengan yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Teori ketiga adalah teori out of Africa, keluar dari Afrika. Ini artinya bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika, sesuai dengan penelitinya, yaitu Harry Truman dalam teori out of Africa. Ada sekelompok manusia Homo sapiens yang berasal dari Afrika, melintasi selat-selat dan laut hingga mencapai ke Indonesia. Kemudian teori yang terakhir adalah teori out of Taiwan, keluar dari Taiwan, menyatakan bahwa penduduk Nusantara berasal dari Formosa atau Taiwan. Dibagi menjadi dua kedatangan, yaitu Proto Melayu atau Melayu tua dan Deutero Melayu atau Melayu muda. Proto Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar di Madagaskar
hingga pulau-pulau paling timur dan diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Melebur menjadi suku Batak, suku Dayak, suku Toraja, Alas, dan Gayo. Kemudian Deutero Melayu atau Melayu Muda, ini kedatangannya adalah setelah Proto Melayu. Membawa kebudayaan Dongson, yaitu perkakas dan senjata besi. Peradabannya lebih tinggi dari orang Proto Melayu. Persebarannya dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Dan pada perkembangannya antara ras Proto Melayu atau Melayu Tua dengan ras Deutero Melayu atau Melayu Muda, ini akhirnya membaur menjadi satu dengan penduduk asli Nusantara. Terima kasih untuk pembelajaran pada bab ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Selamat belajar. Selamat bertemu pada pembelajaran tatap muka nanti, jika sudah ada izin untuk belajar tatap muka. Jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.